dimanapun berada. Saya mau berbagi sedikit kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan begitu luar biasanya menolong saya di dalam segala kelemahan. Tahun 1989, itu pertama kali di dalam hidup saya mengalami tidak sadarkan diri atau pingsan ketika saya sedang bekerja di kantor. Saat itu saya bertanda tanya, ada apa yang terjadi di dalam tubuh saya, mengapa saya yang tidak pernah pingsan mengalami seperti itu. Dan saya pergi ke dokter. Akhirnya dokter memberi rujukan, saya harus periksa jantung ke Harapan Kita. Di situ saya terkejut karena hasil menunjukkan bahwa ternyata saya memiliki cacat jantung sejak lahir. Kelainan pada salah satu katup, yaitu katup mitral. Dan sangat disayangkan oleh dokter bahwa cacat jantungnya itu tidak bisa diobati atau diperbaiki dengan operasi apapun. Sehingga dokter berpesan kepada saya, Ibu hanya menjalani kehidupan dengan tidak boleh stres, tidak boleh ada tekanan. Ibu hanya menunggu mujizat Tuhan. Ibu tidak boleh melakukan aktivitas fisik seperti layaknya manusia normal. Bayangkan, saya seorang yang begitu aktif dengan pekerjaan, dengan aktivitas fisik, saya harus mengurangi total, dan itu menjadi satu siksaan di dalam hidup saya. Menjadi seperti duri di dalam daging, apapun yang dikerjakan selalu sangat terbatas. Dan tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh saya semakin memperburuk keadaan kondisi jantung. Di tahun 2000 ketika saya memeriksakan kembali, terjadi semakin parah dengan beberapa titik kebocoran yang ada di dalam jantung saya, selain klep yang memang cacat sejak lahir. Dan sejak tahun 2000 saya hidup tergantung dengan yang namanya tabung oksigen di rumah, karena setiap saat saya bisa saja mengalami sesak nafas. Saya setiap hari harus memakai oksigen 1 atau 2 jam untuk menghindari saya sesak nafas. Tetapi di tengah-tengah penderitaan saya yang seperti itu, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Saya merasa diri semakin lemah, dan saya berkata kepada Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan Tuhan? Di dalam sangat keterbatasan saya ini, saya seperti orang yang tidak berguna. Dan Tuhan berbicara lain. Saat itu justru saya diperhadapkan kepada satu pelayanan. Tahun 2010 saya mulai diarahkan oleh Tuhan untuk melayani di kaum marginal. Dari tahun 2000 saya mengalami kesengsaraan sampai tahun 2010 karena merasa diri tidak berguna. Di situ Tuhan mulai membuka mata batin saya bahwa ada hal yang bisa dikerjakan dan ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara-saudara pun memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, dan saya berharap saudara-saudara mengalami apa yang saya alami. Tidak terpuruk, tidak terikat, dan tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena kelemahan tubuh kita. Karena ada Tuhan yang luar biasa. 2010 Tuhan membawa saya melayani di kaum marginal, dan luar biasanya begitu lelahnya pelayanan itu karena dilakukan di siang hari dan dengan aktivitas fisik yang luar biasa. Saya tidak terkendala dengan yang namanya sesak nafas. Hingga saat ini Tuhan berikan saya kemampuan untuk beraktivitas dengan luar biasa seperti manusia normal apa adanya, tanpa saya harus teringat dengan apa yang terjadi kekurangan di dalam jantung saya. Dan Tuhan lengkapi itu semua dengan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, sangat hebat. Saudara dan saya dapat menjadi manusia-manusia yang berguna di hadapan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Di mana kita merasa lemah, kita memang menyadari kekurangan kita,
Disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, membuat kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati banyak jiwa. Sampai hari ini saya masih tetap melayani dan mengajar anak-anak dari kaum marginal di daerah Tangerang. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Dahsyat, dan kiranya kesaksian singkat saya ini dapat memberkati saudara semua dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to her Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.